البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kalau bencana-bencana yang ini memang bulan-bulan sebelumnya beliau menakwilkan mimpi itu dan ternyata terjadi. Bukan meramalkan, tapi sesuai dengan mimpi yang datang beliau katakan ini maknanya ini. Dan memang terjadi. Tak tahu yang masalah lockdown belum kan? Sebenarnya belum, tapi sudah banyak kan ramalan-ramalan tentang itu, ramalan keancaman dari Bill Gates. Nah, beliau sekedar menakwilkan mimpi yang ada. Kata yang di Hawaii, beliau bulan-bulan sebelumnya pun sudah mengatakan, kalau mimpinya gitu ini akan terjadi sesuatu di Hawaii. Ternyata betul. Baik. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, as-sadisah, faedah yang ke-6 dari hadis apa ini? Sepertinya anak silap ya. Jelas kita sudah melampaui itu jauh. Oh ya, silap. Mas, kalau di tempat Anda muka surat 876. As-salisah ya. Ayo. Faedah yang ketiga dari hadis apa ini yang uktubul Abisyah itu. Istasna min dzalik, enggak tahu istasna kan ustusnia, mestinya ada titik dua ya. Ustusnia min dzalika ma ambatahu al-adami, diperkecualikan dari larangan memotong pohon-pohon pepohonan di tanah suci adalah tanaman yang memang ditumbuhkan, ditanam oleh manusia. Memang dia ingin menanam mungkin apa, bunga raya di Saudi misalkan atau apa misalkan. Wa ma wujida maqtu'an, dan sesuatu yang memang didapati telah terpotong, yaitu terpotong sendiri. Tidak dikatakan pemerintahnya dosa kalau ada satu pohon terpotong sendiri, mungkin kena petir atau kena angin atau apa misalkan, atau sudah tua dan patah. Demikian pula wa ra'yul bahaim, yaitu menggembala hewan. Ya, hewan jelas perlu makan rumput, makan dedaunan. Tidak dikatakan berarti penggembalanya dosa membiarkan hewan itu memakan dedaunan. Tidak, ini jelas ma'ruf. Atau di zaman Nabi, tanaman-tanaman tadi pun dimakan oleh hewan. Ini tidak masalah, bukan penggembalanya berdosa. Wal kam'ah, demikian pula kam'ah, berdasarkan dalil yang lain, yang mana Rasulullah mengatakan bahwa al kam'atu minal man wa ma'uha shifa'un lil ain atau lil basar. Kam'ah itu adalah dari manna, dan airnya boleh untuk mengobati sakit mata, menunjukkan boleh untuk mengambil kam'ah. Padahal kam'ah ini tumbuh sendiri, bukan ditanam orang di tanah suci itu. Dulu di Yaman sering ya, berkali-kali ikut menggali-gali jumpa kam'ah. Wal idkhar atau idkhir itu fahadihi mubahah, maka yang ini boleh, tak masalah. Berarti satu dalil dikhususkan dengan dalil yang lain. Atau yang idkhar dalam satu hadis itu sendiri. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat, anna lafdhatul hurum, boleh haram, boleh haram. La tahillu illa liman arada ta'rifa 'alaiha. Dikatakan itu haram menunjukkan bahwasanya luqatah itu tidak halal untuk diambil kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya. Hatta yajidaha sahibuha, sampailah sehinggalah pemiliknya itu mendapatkan barang tadi. Fa idza ayisa min sahibiha, kalau orang yang menemukan barang itu dia sudah putus asa dari pemiliknya, sudah diumumkan bertahun-tahun. Kalau di Makkah kan memang Makkah dan Madinah memang selamanya pengumuman, bukan hanya setahun. Kalau sudah putus asa tidak mendapatkan, tasaddaqa biha anha, maka hendaknya dia menyedekahkan barang tadi anhu, atas nama pemiliknya, biniyati ta'widhiha anha, dengan niat ta'widhi anha, dia siap mengganti barang tadi. Kalau tahu-tahu mungkin tahun kelima pemiliknya datang misalkan, karena tak mampu tiap tahun berhaji misalkan kan, tahu-tahu tahun kelima baru mampu dan
pemiliknya mencari-cari barang itu, ya sudah, barangnya sudah saya sedekahkan, ya sudah, Anda siap untuk membayar ganti rugi atas barang yang Anda sedekahkan itu, karena itu milik orang lain. Tapi pahalanya untuk siapa? Pahalanya untuk yang mensedekahkan. Karena apa? Dia sudah mengganti sekarang. Kalau dia tak mengganti, ya pahalanya untuk pemilik barang itu. Idza jaa yatlubuha, apabila pemiliknya memang datang dan menuntut barang itu, meminta mencari barang itu. Kalau tidak menuntut, tak masalah. Yang kelima, kitabatul ilm, disyariatkan untuk mencatat ilmu. Seperti perkataan Abu Syah, uktub li ya Rasul, uktub li ya Rasul, uktub hali ya Rasulullah. Dan hadis ini juga dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab khusus Taqyidul Ilm. Isinya memang dalil-dalil tentang pentingnya menulis ilmu, mencatat ilmu. Baik. Fa fiha hifdhuhu wa taqyiduh, di dalam penulisan ilmu ada penjagaan, ya, agar tidak hilang catatan-catatan tadi, tidak hilang faedah-faedah yang didapatkan dari ulama fulan, misalkan ada hikmahnya. Wa taqyiduhu anid dhaya, diikat, jangan sampai hilang. Cuma yang menimbulkan penyesalan adalah yaitu tulisannya kecil-kecil. Kalau kita dulu nulis kecil-kecil, dulu waktu masih muda memang nulis kecil-kecil agar cukup tempatnya. Tapi tahu-tahu setelah mata lemah memang menyesal. Seperti kata Imam Ahmad, jangan menulis kecil-kecil, nanti dia akan mengkhianatimu tatkala engkau memerlukan dia. Ya, kita perlu, ternyata mata kita sudah susah untuk membaca huruf kecil-kecil. Makanya memang para salaf nyuruh tulis huruf besar-besar. Kemudian wa qad hasallahu ta'ala 'alal kitabah, Allah Ta'ala telah menganjurkan kepada kita untuk menulis. Biqaulihi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan dengan pena, mengajarkan ilmu dengan pena. Mungkin secara langsung seperti Taurat, Allah menulis langsung Taurat itu dengan tangannya, mengajari Nabi Musa dan Bani Israel melalui perantaraan pen, atau dengan perantaraan para penulisnya itu, mengajarkan pada manusia apa yang tidak dia ketahui. Wa 'azzamaha, Allah mengagungkan masalah penulisan. Biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya, nun wal qalami wa ma yasturun, demi pen dan apa yang mereka tulis, ditulis oleh para juru tulis itu, sampai menjadi sumpah Allah Ta'ala. Dan termasuk yang menguatkan ini adalah yaitu Allah Ta'ala sendiri mencatat, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, segala sesuatu telah kami hinggakan, kami tulis dengan sempurna dalam kitab induk yang nyata. Kata para ulama, kalau Allah Ta'ala saja yang tidak pernah lupa itu aja menulis, mencatat, bagaimana dengan kita? Lebih layak lagi untuk kita mencatat dan menulis. Fafil kitabah masalihud dunya wal akhirah, di dalam penulisan ada kemaslahatan dunia dan akhirat. Baik. Yang keenam, qauluhu wa man qutila lahu qatil, barang siapa ada anggota keluarganya yang terbunuh, fahuwa bi khairin nadharain, maka dia berada pada salah satu dari dua sudut pandang yang terbaik. Imma ayyaqtul, yaitu boleh jadi dia menuntut, membalas, membunuh si pelaku jinayahnya, si pembunuhnya. Wa imma ayyuda, yaitu diberi dia. Ini ada hamzah qata, yang betul bukan hamzah qata, ya cukup wawu, yuda. Fihi dalilun ala anna li awliya'il maqtul, di dalamnya ada dalil bahwasanya para wali orang yang terbunuh memiliki hak. Wahum warasatu, yaitu ahli warisnya. Al-afu mutlaqan, memaafkan secara mutlak, maka dosa mereka dihapus. Wa huwa afdalu lahum, itu lebih utama untuk mereka. Wal afu ila diyah, yang kedua pemaafan yang sifatnya adalah muqayyad, yaitu memang tidak membunuh tetapi menuntut diyah 100 ekor unta. Wa anna lahumul qisas, dan mereka juga boleh untuk menuntut qisas, pembalasan yang setimpal. Wa takhyir, mereka boleh memilih memaafkan ataukah memilih qisas. Wa huwal masyhuru min madhabina, dan itulah yang terkenal dari madhab kami. Madhab kami siapa? Syekh Abdullah Al-Bassam dari Mamlakah Saudiyah. Kebanyakan yang di sana adalah Hanabilah. Wa kana qisasu mutahattiman
fit Taurah, pada masa lampau, yaitu di dalam syariat Taurat qisas itu wajib. Ya, syariat Taurat itu berat dibandingkan dengan syariat Nabi Muhammad, syariat Quran ataupun syariat Injil. Fa khaffafallahu an hadhil ummah, maka Allah memberikan keringanan untuk umat ini bijawazil afu, dengan apa? Membolehkan memberikan maaf anil qatil ilatiyah, kepada si pembunuhnya, dan juga menuntut diat 100 ekor unta. Maka terserah sudut pandang mereka. Mungkin ada yang betul-betul sangat sedih hati dan dendam, boleh menuntut pembunuhan. Tapi mungkin sebagian keluarga dalam peristiwa-peristiwa yang lain mengatakan, kalaupun kita membalas bunuh orang itu, kita tak untung apa-apa juga. Kita kehilangan kepala keluarga, kehilangan mata pencaharian. Lebih baik kita tutup dia membayar 100 ekor unta, dia menderita itu, dan kita mendapatkan modal yang besar. Jadi boleh memilih ini, memilih yang itu, boleh, tidak masalah, dan tidak boleh dicela. Ada sebagian orang yang mencela dalam masalah pembayaran 100 ekor unta, yaitu mungkin orang ini dengki atau apa, gimana kalian, ayah kalian dibunuh, kalian menghargai darah ayah kalian dengan 100 ekor unta. Kita tidak mengatakan begitu, tapi ini hukum dari Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan kelanjutan hidup anggota keluarga yang ditinggalkan. Ada yang mengejek juga, tatkala kalian memerah susu dari unta tadi, lihat itu susu yang keluar, itu adalah bagaikan darah ayah kalian. Gimana kalian memerah darah ayah kalian? Tentunya tak boleh seperti itu. Ini perasaan orang yang tidak paham syariat. Allah dan Rasulnya membolehkan dengan masalah bukan kisos tetapi diat, dan Rasulullah sudah menyebutkan ini khairin nadzarain, dikatakan baik, tidak mencela. Tidak layak orang yang meminta diat itu dicela dan hanya memilih kisos, tak boleh. Yang memilih kisos silahkan, yang memilih diat dipersilahkan, kecuali kalau itu dalam satu keluarga ada 5 anak misalkan, orang tuanya misalkan, atau 7 anak orang tuanya dibunuh, yang satu milih kisos, yang satu memilih diat. Tak mungkin sudah yang itu dikisos tahu-tahu masih harus bayar 100 ekor onta, itu tak mungkin. Maka tidak ada kisos, yang ada adalah diat. Kalau memang mereka berselisih, ahli warisnya berselisih memilih diat atau kisos, kalau tetap yang satu milih ini, yang lain milih itu, maka hakim mengatakan berarti tak ada kisos, semuanya diganti dengan diat, karena tak mungkin ada 2 hukum di situ. Kemudian disebutkan di sini biqaulih faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka barang siapa dimaafkan sedikit saja dari saudaranya, ini menunjukkan pembunuh itu tidak murtad, walaupun Allah mengancam dalam Quran yaitu kekal dalam neraka. Tapi ayat yang lain telah menunjukkan ini masih saudara, berarti tidak kafir. Karena kalau kekal berarti dia kafir. Menunjukkan ini dikatakan masih saudara, berarti dia masih muslim. Cuma dosanya sangat berat sehingga terancam sampai saking lamanya hukumannya seakan-akan menjadi kekal. Kalau memang dia dimaafkan berarti dosa dihapus. Tapi apa? Fattiba'un bil ma'ruf, hendaknya penuntutannya itu dengan cara yang ma'ruf. Minta agar segera membayarkan 100 ekor unta. Tidak boleh dengan cara merusak rumah orang itu atau apa. Tapi tuntutlah dengan cara yang ma'ruf. Atau kalau tak mampu, ya sudah disita rumahnya atau barang-barang yang mencapai nilai 100 ekor unta. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan yang telah dimaafkan, yang telah diberi maaf, hendaknya tahu diri, dia segera membayar, bukan malah melarikan diri atau mengatakan saya tak mampu lah 100 ekor unta, ditawar boleh tak 50 ekor unta saja, tak boleh. Itu kewajiban dia, wajib menunaikan dengan baik, bukan malah dengan cara yang jahat atau berkhianat atau apa. Takhfifum min rabbikum wa rahmah, itu adalah keringanan dari Rabb kalian dan rahmat. Masih ada jalan keluar. Kalau di zaman Bani Israel, karena memang mereka jahat, suka membunuh para nabi, maka hukumannya juga keras. Pembunuh dengan sengaja, sudah siap-siap untuk putus asa dari kehidupan, engkau juga akan dibunuh. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.